Ya, semangat pagi adik-adik. Semoga sehat dan tetap semangat berlatih matematika. Kali ini kita akan membahas tentang trigonometri, sudut berelasi, dan menghitung nilai trigonometri dari sudut tertentu. Ya, soalnya seperti tampak pada layar, soal nomor 5 sampai dengan nomor 8 kita akan bahas model soal-soal seperti ini. Ya, terutama untuk adik-adik yang sedang menghadapi tugas-tugas ini ataupun untuk persiapan ujian. Ya, nomor 5, pasangkan perbandingan perbandingan trigonometri berikut dengan bentuk perbandingan sudut A yang sesuai. Ya. Nah, mari kita lihat pada bagian pertama cos A ditambah 90. Ya, cos A ditambah 90. Ya, kalau di buku bentuknya biasanya ditulis 90 ditambah A. Nah, 90 plus itu berarti di kuadran kedua. Nah, kalau cos di kuadran kedua tandanya negatif. Gitu ya. Oke, nah saya ulang. Kalau di kuadran satu itu antara 0 dan 90 semuanya positif. All positif. Nah, antara 90 dan 180 disebut kuadran 2. Yang positif adalah sin. Ya, sin dan kebalikannya yaitu kosekan. Nah, kuadran ketiga itu sudut yang besarnya antara 180 dan 270. Yang positif adalah tangan. Ya, tangan dan kebalikannya yaitu kotangan. Terus di kuadran 4 adalah sudut yang besarnya antara 270 dan 360 derajat. Yang positif adalah cos. Ya, jadi caranya adalah cara mengingatnya adalah semua sindikat tangan kosong. Semua sindikat tangan kosong gitu ya. Nah, oke, jadi di kuadran kedua cos bernilai negatif. Nah, karena dia menggunakan sudut tegak ini, maka fungsi trigonometri berubah. Nah, kalau cos dia perubahannya menjadi sin. Nah, berarti ini sin A, ya, yang mana A-nya ini adalah sudut lancip yang bersesuaian. Nah, jadi cos A tambah 90 sama dengan yang mana? Min sin A. Nah, berarti pasangannya adalah yang ini. Iya, begitu ya. Oke, berikutnya sin A ditambah 270. Sin A ditambah 270. Nah, ini biasanya ditulis sin 270 derajat ditambah A. Di kuadran berapakah dia? Ya, di kuadran keempat. Ya, 270 plus 270 lebih antara 270 dan 360 kuadran 4. Nah, kalau sin di kuadran keempat tandanya bagaimana? Tandanya negatif. Iya, karena menggunakan sudut pada sumbu tegak ini 270, maka fungsi trigonometri sin berubah menjadi cos gitu ya. Nah, cos apa? Cos A, sudut lancip. Nah, berarti yang kedua ini bersesuaian dengan yang mana? Iya, dengan ini. Selanjutnya, cos A min 90 derajat. Ya, oke, ini kita hapus dulu biar enak melihatnya. Sorry. Ya, oke. Nah, ini kita hapus dulu. Sekarang kita lihat yang ketiga. Hmm. Cos 90 derajat. Cos. Cos A dikurang dengan 90 derajat. Nah, itu sama artinya dengan cos min 90 derajat ditambah dengan A. Gitu ya. Nah, apa artinya sudut min 90 derajat? Nah, ini saya terangkan begini. Nah, ini nol ya. Pergerakan dari sini ke sini, jika dia diputar terhadap O, nah ini sudut ini disebut dengan minus 90 derajat. Nah, itu setara dengan 270 derajat. Nah, ini 270 derajat. Nah, jadi minus 90 derajat itu setara dengan 270
derajat. Nah, ini sama aja dengan cos 270 derajat ditambah A gitu ya. Nah, 270 plus itu artinya di kuadran berapa? Ya, di kuadran keempat ya. Oke, kuadran keempat 270 lebih. Nah, cos di kuadran keempat tandanya adalah positif. Nah, ini hasilnya adalah positif. Nah, 270 adalah sudut tegak. Ya, maka cosnya berubah menjadi sin. Sehingga jadinya plus sin A. Atau cukup ditulis sin A saja. Nah, berarti mana jawabannya? Iya, berarti yang ini ke sini dia. Oke, sin A. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah sin 2A dikurang 270 derajat. Ya, kita hapus dulu. Sebentar dulu. Ya, begitu juga untuk sin A min 270 derajat. Itu sama dengan sin min 270 derajat ditambah A gitu ya. Nah, sudut min 270 yang manakah dia? Oke, nah serupa dengan yang tadi. Ini kita hapus dulu. Lihat perputarannya. Nah, ya. Jadi perputarannya dari sini ya. Min 270, nah begitu. Min 270 itu setara dengan 90 derajat. Ya, jadi min 270 setara dengan 90 derajat. Nah, ini boleh kita tulis sin 90 derajat ditambah dengan A gitu. Ya. Oke, ini berarti di kuadran berapa, Dede? 90 derajat plus. Nah, berarti 90 derajat lebih. Nah, berarti adanya di kuadran 2 ya, 90 plus antara 90 dan 180. Kalau sin di kuadran kedua tandanya apa? Tandanya positif. Iya. Nah, karena menggunakan sudut 90 yaitu sumbu tegak, maka fungsi sin berubah menjadi cos. Nah, jadi cos A. Nah, dengan demikian ini pasangannya adalah yang ini. Oke, sip. Nah, yuk nomor 5 sudah cukup jelas. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 6. Nyatakan perbandingan trigonometri berikut ke perbandingan sudut lancipnya, kemudian hitung besarnya. Nah, oke, yang A dulu. Ya, untuk cos 315 derajat. Nah, ini boleh dinyatakan dalam bentuk cos 360 derajat min. Ya, min berapakah? Min 45 derajat. Ya, oke. Nah, dia adanya di kuadran berapa? Kuadran 4. Ya, kalau cos di kuadran 4 tandanya positif. Ya, nah karena 360 adalah sumbu datar, maka fungsi trigonometri bernilai tetap. Fungsi trigonometri tidak berubah, tetap cos maksudnya ya. Jadi ini sama aja dengan cos 45 derajat. Cos 45 berapa? Setengah akar 2. Nah, jadi jawabannya begini. Atau cara kedua, adik-adik juga bisa menggunakan cara begini. 315 derajat sama dengan cos 270 derajat ditambah 45 derajat. Ya, nah ini di kuadran 4. Kalau di kuadran 4, cos nilainya adalah positif. Ya, nah 270 derajat adalah sumbu tegak yang ini ya. 270 derajat, sumbu pada garis tegak ini. Maka fungsi trigonometri berubah. Cos berubah menjadi sin. Nah, sin 45 derajat. Sin 45 derajat berapa? Setengah akar 2. Ya, hasilnya sama aja. Ya, itu untuk kasus yang A. Sekarang mari kita lihat untuk kasus yang B.
sin 630 derajat. Ya. Oke, nah ini sudutnya lumayan besar sehingga kita perlu merubahnya menjadi seperti ini. 360 derajat dikali sesuatu ditambah dengan sesuatu gitu ya. Nah, ini 360 derajat kali berapa supaya hasilnya dekat dengan berapa ini? 630 tapi jangan sampai lebih gitu ya. Nah, 1 ya, oke. 1. Nah, berarti ini kalau dikali adalah 360 derajat. Nah, sekarang 630 derajat kita kurangi dengan 360. Ya, 0. Nah, ini kita kurangi 5, 1 ya, pinjam 1. 13 kurang ini berarti jadi 7. Ya, selanjutnya ini 2 ya. Oke. Nah, berarti ini tambah 270 derajat. Ya, nah maka yang ini buang. Sama aja dengan sin 270 derajat. Gitu ya. Nah, sin 270 derajat boleh ditulis sin ya 360 derajat minus 90 derajat. Ya, kalau 360 minus itu kita anggap sebagai kuadran keempat begitu ya. Kuadran keempat. Maka tanda dari sin adalah negatif. Ya. Nah, terus 360 adalah sumbu pada sudut datar. Nah, sehingga fungsi trigonometri tetap ya. Jadi ini tetap sin. Sin 90 derajat. Nah, sin 90 berapa? 1 gitu ya. Nah, cara yang kedua, sin 270 derajat bisa juga dicari dengan cara sin 270 derajat ditambah 0 gitu ya. Ini cara yang kedua. Ya, nah kita lihat 270 plus artinya dia di kuadran 4. Sin di kuadran 4 adalah negatif. Nah, karena dia menggunakan 270 yang mana 270 adalah sudut pada sumbu tegak sehingga fungsi sin berubah menjadi cos. Nah, sehingga ini sama aja dengan min cos 0. Cos 0 adalah 1. Nah, sehingga hasilnya sama aja yaitu min 1. Nah, mari kita lanjut untuk kasus yang C. Yaitu tangan 6, 7, 5 derajat. Nah, ini juga begitu sama dengan tangan 360 derajat dikali berapa lalu ditambah berapa. Ya, kita cari bilangan bulat. Ya. Lalu dikalikan dengan 360, lalu hasilnya harus dekat dengan 675, tapi jangan lebih ya. Nah, berapa dia? Kalau 2 lebih ya. Kalau 2 kan 720 lebih dari ini ya, berarti cukup 1 aja. Nah, ini 360 derajat. Nah, ditambah berapa? Kita lihat ya, 675 dikurang dengan 360. Kita kurangi, ini 5. Ini 1, ini 3. Nah, berarti ini 315 derajat. Nah, ini sama dengan tangan 315 derajat. Nah, sekarang ada 2 teknik menyelesaikannya. Nah, yang pertama, tangan 315 dapat diarahkan menjadi tangan 360 derajat min 45. Iya. Nah, ini di kuadran berapa? 360 min. 360 min kurang ya, berarti adanya di kuadran 4. Tangan kuadran 4 dia bernilai negatif ya. Nah, dia 360 ini merupakan sudut pada sumbu horizontal ini, maka fungsi trigonometri tidak berubah. Nah, ini tetap tangan ya, tangan 45 derajat. Nah, ini berarti min 1. Ya, cara yang kedua, tangan 315 derajat itu juga bisa dicari dengan cara tangan 270 derajat ditambah ya. Oke, tambah berapa supaya jadi 315? Ya, tambah 45 derajat. Ya, ini artinya di kuadran 4, 270 di kuadran 4
Nah, kalau tangan di kuadran 4 tandanya negatif. Nah, dia menggunakan sudut 270 derajat. Sudut pada garis tegak. Maka tangan, fungsi tangan berubah menjadi kotangan. Nah, kotangan 45 derajat. Ini sama dengan min 1 per tangan 45. Ingat kotangan itu kebalikan dari tangan. Nah, ini berarti min 1 per 1 sama dengan min 1. Ya, jadi jawabannya min 1. Oke, kita lanjut dengan nomor 7. Tentukan nilai eksak dari pernyataan berikut tanpa menggunakan kalkulator. Ya, yang A, kita lihat yang A. Berapakah nilainya? Pertama kita cari dulu sin 180 derajat, itu sama saja dengan sin 180 derajat ditambah 0. Nah, 180 plus artinya kita anggap dia di kuadran ketiga, gitu ya, 180 plus. Nah, kalau sin di kuadran 3 tandanya negatif. Ya, 180 adalah sudut pada sumbu yang datar. Sehingga fungsi trigonometri tetap tidak berubah, ya, tetap sin. Nah, ini sama dengan sin 0. Ya, hasilnya adalah 0. Nah, gitu. Lalu ditambah dengan 2 kali cos 180. Ya, cos 180 ya sama dengan cos 180 ditambah dengan 0. Nah, dia adanya di kuadran ketiga. Iya, cos di kuadran ketiga tandanya adalah negatif, ya, negatif. Lalu 180 adalah sudut pada sumbu tegak sehingga cos ini tetap, ya, tetap cos. Nah, berarti ini cos 0, ya. Sehingga hasilnya min 1 begitu. Nah, ini sehingga hasilnya adalah 2 kali min 1. Ditambah dengan sekarang 3 kali sin 270. Sin 270 berapa? Nah, kita hapus dulu. Ya. Hmm. Ya, oke. Sin 270 derajat sama dengan sin 360 dikurangi dengan 90 derajat. Nah, 360 min itu kita anggap sebagai kuadran keempat, gitu ya. Sin di kuadran keempat nilainya negatif. Ya, oke. 360 derajat adalah sudut pada sumbu datar. Nah, sehingga fungsi trigonometri tetap, yaitu tetap sin. Nah, jadi ini sin 90, sehingga hasilnya min 1. Nah, berarti ini adalah 3 kali min 1. Ya, ditambah, nah 4 kali, nah ini tidak jelas ini apakah sin ataukah cos, ya. Kita nggak bisa menyelesaikan, ya. Nah, ini kalau kita lihat polanya sin, sin, anggap aja ini cos, ya. Kita perbaiki ini 4 kali cos 270 derajat, ya. Oke, kita lihat, ya. Nah, cos 270 derajat sama dengan cos 360 atau 270 plus gitu aja. 270 derajat plus 0. Nah, 270 plus itu artinya apa? Artinya dia ada di antara 270 dan 360. Anggapan kita begitu, ya. Sehingga kita anggap dia di kuadran keempat. Sehingga tandanya positif. Nah, karena 270 adalah sudut tegak, ya, sudut pada garis tegak ini, maka cos berubah menjadi sin. Nah, sin 0, ya. Berarti ini 0. Ya, nah sehingga jadinya 4 kali 0. Oke, berarti 0 ditambah min 2, ini hasilnya min 2, ditambah min 3, nah ini min 3, ditambah dengan 0. Nah, sehingga hasilnya min 2 tambah min 3 berarti min 5. Nah, jadi untuk yang A jawabannya adalah min 5.
Oke, sekarang mari kita lihat untuk kasus yang B. Ya. Nah, kasus yang B ini sama dengan kita lihat cos 120 kita hitung dengan cara cos 180 dikurang dengan 60 derajat. Nah, sehingga kita lihat dulu kuadrannya, dia ada di kuadran berapa? Kuadran kedua, maka cos tandanya negatif. Nah, 180 adalah sudut datar, sudut pada garis datar, maka cos tetap cos. Nah, ini cos 60 derajat, berarti min setengah. Nah, sehingga ini boleh kita tulis min setengah ditambah. Nah, sekarang sin 210. Nah, ini sama dengan sin 180 derajat ditambah 30 derajat. Ya, 210 adanya di kuadran berapa? Kuadran ketiga. Ya, kalau sin di kuadran 3 tandanya negatif. Nah, ini sudut datar berarti sin tetap sin. Nah, ini sin 30 derajat. Nah, sin 30 nilainya adalah setengah ya, jadi min setengah. Ya, berarti di sini min setengah. Dibagi dengan sekarang tangan 120. Ya, tangan 120 derajat itu sama dengan tangan 180 derajat ditambah 6, oh sorry ini dikurang ya, dikurang 60 derajat. Nah, ini adanya di kuadran berapa? Kuadran kedua. Di kuadran kedua tangan bertanda negatif. Ya, 180 adalah sudut pada garis datar ya, sehingga tangan tetap tangan. Ya, berarti ini tangan 60 derajat. Hasilnya adalah min ya akar 3. Ini hasilnya min akar 3. Nah, ini 1/sin 45 sudah jelas yaitu setengah akar 2. Oke, min setengah tambah min setengah itu hasilnya adalah min 1. Ya. Ini berarti berapa jadinya? Min akar 3. Nah, ini jadinya bagaimana? Naik ke atas ya. Oke, naik ke atas berarti setengah akar 2. Ya. Nah, sehingga ini boleh kita tulis minnya habis ya, minnya hilang. Berarti jadinya akar 2 dibagi dengan 2 akar 3 gitu. Lalu dirasionalkan akar 3 per akar 3. Nah, sehingga jawabannya adalah akar 6 per 2 kali, ya akar 3 kali akar 3 adalah 3. Nah, sehingga jawabannya adalah 1/6 akar 6. Ya, jadi segini jawaban untuk kasus yang 7B. Nah, kita lihat berikutnya nomor yang C. Ya, cos 65 ditambah cos 155 pangkat 2. Nah, ini sin 155 ditambah sin 65 pangkat 2. Nah, kita lihat cos 155 ya. Cos 155 derajat. Nah, ini sama aja dengan cos 180 derajat dikurang ditambah ya, saya pakai satu ini aja ya supaya sama-sama jadi 65. Kita pakai 90 aja ya. Berarti ini 90 plus ya. Sebentar dulu. Ya, ini 90 plus 65 ya. Ya, dia adanya di kuadran kedua. Cos di kuadran kedua nilainya negatif ya. 90 adalah sudut pada sumbu tegak sehingga cosnya berubah menjadi sin. Nah, berarti ini sin 65 derajat. Nah, sehingga ini boleh kita tulis cos 65 derajat dikurang sin 65 derajat ya pangkat 2 ditambah. Nah, begitu juga sin 155 derajat. Ya, 155 derajat boleh kita tulis sin 90 derajat ditambah 65
5 derajat. Ya. Di kuadran 2, sin tandanya positif. Ya, terus 90 ini adalah sumbu tegak. Sehingga sin berubah menjadi cos. Nah, ini cos 65 ya. Nah, berarti sin 165 boleh kita tulis menjadi cos, sorry ini 65 ya. Cos 65, ya cos 65 di tambah sin 65. Nah, terus pangkat 2 ya. Nah, lalu kita kuadratkan, ya ini kalau dikuadratkan menjadi cos kuadrat 65. Nah, lalu ini dikalikan ya 2 kali ini begitu ya. Min 2 kali sin 65 derajat cos 65 derajat ya. Terus ini dipangkatkan 2 berarti plus sin kuadrat 65 derajat gitu ya. Nah, terus ini kita kuadratkan maka muncullah plus cos kuadrat 65 ya. Cos kuadrat 65 derajat. Nah, lalu 2 kali sin 65 kali cos 65 plus 2 sin 65 derajat cos 65 derajat. Nah, lalu ditambah dengan sin 65 dikuadratkan. Maka muncullah sin kuadrat 65 derajat. Ya, kita perhatikan ada beberapa yang hilang ini. Ini hilang. Nah, lalu kita ingat cos kuadrat ya. Cos kuadrat 65 derajat ditambah sin kuadrat 65 derajat. Nah, ini hasilnya adalah 1 ya. Oke, ditambah. Oh, ini 2 kali ya. Sin kuadratnya ada sebanyak 2. Cos kuadratnya ada sebanyak 2. Nah, ini cukup kita kali 2 aja ya. Nah, berarti 1 kali 2 maka hasilnya adalah 2. Ya, jadi jawaban untuk kasus C adalah 2. Nah, kita lihat lanjutnya yang bagian D. Nah, ini sama dengan sin 120. Ayo kita lihat. Sin 120 derajat. Ini sama dengan sin 180 derajat minus 60 derajat. Ya, dia adanya di kuadran 2. Sin di kuadran 2 tandanya positif ya. 180 adalah sudut pada garis tegak. Garis horizontal ya. Kalau horizontal berarti tetap sinnya tetap sin. Nah, ini sin 60 derajat. Sin 60 berapa? Setengah akar 3. Nah, ini berarti setengah akar 3. Plus, nah lalu kita cari cos 330. Ya, cos 330 sama aja dengan cos 360 derajat dikurang 30 derajat. Ya. Nah, ini di kuadran keempat. Cos di kuadran 4 tandanya adalah positif. Ya, 360 derajat adalah sudut pada garis horizontal. Sehingga cos tetap cos. Ini cos 30. Cos 30 berapa? Setengah akar 3. Ya. Nah, ini berarti setengah akar 3. Oke, ya sekarang kita hitung tangan 225 ya. 1 per kita lihat ya, tangan 225 derajat itu sama aja dengan tangan 180 plus 45 derajat. Nah, dia adanya di kuadran ketiga ya. 180 lebih. Nah, tangan di kuadran ketiga tandanya positif. Ya, 180 adalah sudut pada garis horizontal. Sehingga tangan tetap tangan. Ya, jadinya tangan 45. Sehingga hasilnya 1. Nah, sehingga ini 1/1. Sekarang sin 315. Ya, sin 315 derajat. Ini sama dengan sin 360 derajat min 45 derajat. Nah, ini adanya di kuadran berapa? 360 kurang adanya di kuadran keempat. Sin di kuadran keempat negatif.
Ya, 360 adalah sudut pada garis horizontal sehingga sin tetap sin. Nah, berarti ini sin 45 derajat. Min setengah akar 2. Ya, berarti ini jadinya min setengah akar 2. Nah, sekarang kita lanjutkan perhitungan. Saya hapus dulu. Kita hapus. Ya. Baik, setengah akar 3 tambah setengah akar 3 hasilnya adalah akar 3. Ya, lalu dibagi 1 ditambah setengah akar 2. Nah, ini sama-sama saya kalikan 2 kali 2 per 2 supaya apa? Supaya tidak ada pecahan begini. Ya, 2 akar 3 dibagi dengan 2 ditambah akar 2 gitu ya. 2 kali 1, 2, 2 kali setengah akar 2 ya. Nah, selanjutnya kita kalikan dengan sekawannya. Ya, sama dengan 2 akar 3 per 2 ditambah akar 2. Ya, 2 min akar 2 per 2 min akar 2. Oke, kita kalikan. Sebentar dulu, ini saya biarkan dulu 2 akar 3, 2 min akar 2. Ya, 2 kali 2, 4. Ya, terus akar 2 kali akar 2 adalah minus 2. Nah, sehingga jadinya 2 akar 3, 2 dikurang akar 2 per 2. Nah, 2-nya kita coret. Ya. Nah, selanjutnya kita kalikan. Ya, akar 3 kali 2, maka dapat 2 akar 3. Akar 3 dikali akar 2 berarti dapat min akar 6. Nah, jadi jawabannya seperti ini adik-adik ya. Ya, baik, nomor 7 saya cukupkan. Sekarang mari kita lihat soal nomor 8. Oke, tangan berapa nih? Tangan 155 ya. 155. Oke. Nah, kita ada identitas trigonometri. Tangan alfa kurang beta ya. Oke, yang ini dulu ya. Tangan alfa kurang beta itu rumusnya tangan alfa dikurang tangan beta dibagi dengan 1 plus tangan alfa kali tangan beta ya. Nah, ini rumusnya ya. Jadi untuk kasus yang A, kita lihat kasus yang A. Jadi kalau ada tangan 155 derajat dikurang tangan 125 derajat dibagi dengan 1 ditambah tangan 155 derajat kali tangan 125 derajat. Ya, perhatikan ini berfungsi sebagai alfa, ini beta, ini alfa, ini beta. Nah, ini sama aja dengan tangan alfa kurang beta. 155 derajat dikurang 125 derajat. Sehingga jadinya tangan 30 derajat. Tangan 30 berapa? Sepertiga akar 3. Nah, jadi jawabannya begini. Untuk kasus 8A. Ya, jadi untuk kasus yang A, sudut yang ini tidak kita pakai. Nah, sekarang mari kita lihat kasus yang 8B. Nah, 8B kita tidak bisa menggunakan yang tadi ya, rumus yang tadi. Bentuknya beda ya. Nah, sekarang mari kita cari tangan berapa itu 205 ya. Kita cari dulu tangan 205. Nah, lalu kita arahkan menjadi ini ya. Ini sama aja dengan tangan 180 derajat dikurang ditambah ya, ditambah 25 derajat. Ya. Nah, berarti ini sama aja dengan di kuadran 3 ya, positif berarti ya.
plus tangan 25 derajat. Ya, tangannya tetap tangan, tidak berubah karena menggunakan sudut datar 180 derajat. Nah, ini hasilnya adalah A, gitu ya. Terus, nah ini udah dapat ini A ya. Oke, ini A. Sekarang dikurang, ini jadi apa nih? Tangan 115 derajat. Ya. Nah, kita arahkan jadi berapa? Supaya muncul 25, kita arahkan tangan 90 derajat plus 25 derajat. Dia di kuadran 2 berarti negatif ya. Negatif. Tangan di kuadran 2 negatif. Nah, 90 adalah garis tegak berarti fungsi trigono berubah. Tangan berubah menjadi kotangan. Kotangan 25 derajat. Dan ini sama dengan 1 per tangan 25. Ya, berarti min 1 per tangan 25 tadi nilainya adalah yang ini. A, berarti min 1 A. Oke, berarti jadinya min 1 per A. Dibagi, sekarang kita lihat tangan 245. Tangan 245 derajat sama dengan, nah ini kita arahkan menjadi tangan 270 derajat min 25 ya. Oke. Itu 22, sebenarnya 245 ya. Oke, tangan, ya, oke. 245, ya oke. Dia adanya di kuadran ketiga, 270. Min adanya kuadran ketiga. Sehingga dia bertanda plus ya, tandanya plus. Nilainya positif. Nah ini 270 adalah sudut pada sumbu tegak ya, 270 derajat. Yang ini ya. Maka fungsi trigonometri berubah. Tangan berubah menjadi kotangan ya. Kotangan 25 derajat atau 1 per tangan 25. Ya. Tangan 25 nilainya adalah A. Sehingga ini jadi 1 A. Oke, ini berarti 1 A. Dikurang tangan 335 ya, tangan 335 derajat, berarti ini jadinya tangan 360 derajat dikurang 25 derajat. Ya, dia adanya di kuadran keempat. Kalau di kuadran keempat, tangan bertanda negatif. Ya, 360 derajat adalah sudut pada sumbu datar. Nah, sehingga tangannya tetap tangan, tidak berubah. Ya, tan 25. Sehingga ini min A. Ya, ini berarti minus A. Nah, selanjutnya kita hitung. Ya, kita hapus dulu. Oke, nah, kita hitung sekarang. Hmm. Nah, ini sama dengan A ditambah dengan 1 A. Lalu dibagi dengan 1 A ditambah dengan A. Nah, pernyataan atas, bentuk atas dengan bentuk bawah itu sama aja. Ya, berarti A ditambah dengan 1 A, ini juga A ditambah 1 A. Nah, sehingga hasilnya adalah 1. Begitu. Nah, jadi untuk kasus yang ini nilainya adalah 1. Ya, oke, nomor 8 sudah jelas ya. Oke, demikian penjelasan saya tentang trigonometri. Adik-adik yang belum subscribe, silakan subscribe. Aktifkan lonceng notifikasi, share videonya kepada teman-teman kalian sehingga mereka mendapatkan manfaat. Untuk belajar trigonometri lebih banyak, silakan adik-adik masuk ke playlist trigonometri pada channel YouTube saya. Ya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.